Angka kelahiran di Jepang menurun. Dilansir dari newslivedoor.com, Perdana Menteri Kishida menyatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun dengan angka kelahiran terendah sepanjang sejarah di Jepang, yaitu di bawah 800.000 atau tepatnya 799 sekian lah. 799.000 sekian, turun 45.000 dari tahun sebelumnya. Wah. Angka kelahiran Jepang sudah turun selama 7 tahun berturut-turut. Lalu menurut statista.com, populasi Jepang saat ini sekitar 125 juta. Jadi setiap tahun tuh turun sekitar 200 sampai 300 ribu. Wah. Diprediksikan di tahun 2027 bakal di angka 122 juta. Menurun terus ya. Berhubungan dengan berita yang tadi, beberapa waktu lalu gue juga menemukan artikel atau berita ini ya? Artikel kali ya? Artikel di detik.com, judulnya ada resesi seks. Pemerintah Jepang undang ratusan jomblo untuk dijodohkan. Resesi seks ini adalah dua kata yang baru gue dengar. Apa itu resesi seks? Resesi means adalah resesi meaning recession period of reduced economic activity. Oke, resesi pada dasarnya itu adalah penurunan aktivitas ekonomi. Berarti kalau misalnya disandingkan resesi seks, berarti penurunan aktivitas seks gitu ya? Wow, dua kata yang baru saya pernah dengar, disandingkan antara resesi dan seks. Jadi kurang lebih beritanya, bener kan? Beritanya paling depan kembali mencetak rekor kelahiran bayi terendah di 2022, kurang dari 800.000, dan terjadi fenomena resesi seks. Seperti dikutip Detik.net dari Mainichi, sekitar 400 jomblo akan berkumpul di kota Nagakute. Nagakute dari kata dasar nagai, panjang kali ya, sangat panjang, di kota sangat panjang. Dalam salah satu event perjodohan terbesar yang digelar di negeri Sakura, pemerintah prefektur Aichi menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. Harusnya jangan Jepangnya yang ditulis ya. Pemerintah Jepang undang ratusan jomblo, harusnya pemerintah setempat kali ya, karena di Tokyo kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu. Event perjodohan massal itu akan diselenggarakan secara gratis. Mereka yang single berumur antara 20 sampai 30-an tahun yang tinggal di Aichi bisa mengikutinya. Wah, buat kalian yang tinggal di Jepang dan masih jomblo, silakan ke Aichi Ken ya. Mereka yang hadir awalnya akan disuguhi video pembelajaran. Wah, ini video pembelajaran. Ini nggak perlu pakai internet sehat ya. Yang menayangkan misalnya bagaimana berbincang yang baik dengan lawan jenis. Oh, kirain video yang itu. Kemudian mereka akan dipisahkan ke grup kecil dan diharapkan menemukan jodoh idaman. Bentar. Kayaknya pernah ada acara yang mirip-mirip kayak gini, apa ya? Aduh. Wah, untuk event ini pemerintah Aichi sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dengan penurunan angka kelahiran, kami ingin membantu agar orang-orang memikirkan tentang pernikahan, kata mereka. Mereka itu adalah pemerintah setempat Aichi ya, belum tentu pemerintah Jepangnya. Saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah di mana pemerintah Jepang begitu bersemangat menjodohkan warga. Oke. Memang pertaruhannya besar, yaitu masa depan dan kelangsungan negara. Gak tau ya fenomena di lingkungan Minasan yang lain, tapi kalau di gua, waktu gua masih baito di kafe gitu, memang
banyak banget, nggak bisa di-generalisir sih. Memang banyak banget staff yang umurnya itu udah 30-an ke atas, 30 sampai 40, dan mereka tuh belum nikah, antara belum nikah atau nggak nikah. Alasannya sih banyak sih, pernah dengar juga alasannya itu karena biaya ya, bukan biaya nikah ya, karena biaya nikah di sini tuh kayak patungan gitu loh, yang diundang tuh harus bayar. Wah gila, kalau di Indonesia mana bisa kayak gitu. Nah, biaya yang paling gede adalah biaya mengurus anak katanya. Walaupun, harusnya dari gaji bayi itu harusnya lumayan sih. Dulu gua baito tuh, kalau misalnya 28 jam, kan aturannya seminggu cuma boleh 28 jam full tuh kan, 1.000 per jam tuh 28.000 dikali 4 sekitar ya 100 ribuan lah udah dipotong pajak. Ya nggak sih? Kok 100.000 sih? Iya iya 100 ribuan lah dipotong pajak. Itu cukup untuk bayar share house 50.000, terus makan ya makannya harus jangan makan di luar mulu ya sama aja bohong. 100.000 sih, apalagi kalau, orang sini kan nggak ada pembatasan harus 28 jam ya, eee, anggap aja kerja full time 8 jam per hari gitu. Berarti 8 kali 5, 40, 40 kali 40 kali 3 kali 4 minggu berarti ya, berarti 160 jam tuh, iya nggak sih? 8 kali 5, 40, iya 160 jam. Kalau sebulan ngambil cuman heijitsu aja ya, hari biasa. Berarti kan itu udah sekitar 160.000 yen. Harusnya sih cukup ya kalau misalnya dua-duanya kerja ya. Kalau misalnya dua-duanya kerja. Ya itulah salah satu alasan kenapa orang Jepang itu memikirkan biaya setelah nikahnya ya, bukan pas nikahnya. Dan itu menyebabkan orang Jepang itu tidak menikah. Salah satunya. Survei dari National Institute of Population and Social Security Research menemukan bahwa hampir 1/5 pria Jepang dan 15% wanita tidak tertarik menikah. Wah, ternyata ada alasan lain. Angka tertinggi sejak 1982, 40 tahun. Hampir sepertiga pria dan 1/5 wanita Jepang di usia 50-an tidak pernah menikah. Iya. Walaupun ada yang menikah, biasanya ada juga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Jadi ya itu salah satu faktornya. Ya, begitulah kalau teman-teman yang mau datang untuk mencari orang Jepang silakan ke Aichi. Kenapa di Aichi ya? Berarti populasi wanita di Aichi berarti banyak banget dong. Hmm.